Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mab'ad tullab wa thalibat MKW kelas 7 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai di pelajaran ke-11 dengan judul bab yang masih melanjutkan bab sebelumnya, yaitu dilarang menyembelih binatang untuk Allah di tempat yang dipakai untuk menyembelih selain Allah di situ. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menerangkan hikmah dari dilarangnya menyembelih untuk Allah tetapi dilaksanakan di tempat yang digunakan untuk menyembelih selain Allah. Ya, seperti yang kemarin saya kasih contohnya ya, menyembelih Idul Adha tetapi kok di gereja atau di candi atau di tempat ibadah orang non-Islam yang lainnya. Nah, ini tidak boleh. Lalu yang kedua, murid berhati-hati dari bertasyabuh dengan musyrikin. Lalu yang ketiga, murid dapat menyimpulkan hukum menyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih bagi selain Allah. Kita baca dalilnya, ada satu ya di sini dan dihafalkan ini ya. An Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu. Dari sahabat Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuanata. Ada seorang lelaki yang bernazar. Nazar yang dimaksudkan, lihat, artinya adalah seorang yang mukallaf. Mukallaf itu artinya yang sudah terkena beban syariat, ya, seorang yang dewasa, akil balik, ya, bisa memikirkan sendiri, ya. Nah, dia mengharuskan bagi dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Nah, jadi misalkan ada orang ngomong, kalau aku berhasil ujian aku mau nyembelih ayam misalkan. Ya berarti kalau memang benar-benar dia lulus ujian ya dia harus nyembelih ayam itu. Nah, jadi semacam berjanji seperti itu. Nazar itu seperti itu gampangnya. Bisa dipahami ya. Nah, ini ada orang, kata sahabat Thabit bin Dhahhak ini, ada seorang laki-laki bernazar untuk menyembelih seekor unta di daerah yang namanya Buanah. Ya, Buanah itu lihat di kosakata ini, lembah yang berada di belakang Yanbu. Ya, ini ada di Saudi sana, di Arab Saudi. Nah, maka fasa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka Nabi bertanya kepada orang yang mau menyembelih unta ini, yang mau bernadar menyembelih unta ini di Buanah tersebut itu. Nah, ditanya oleh Nabi, Nabi mengatakan kurung bukannya, hal kana fiha wathanun min authanil jahiliyah tu'badu, apakah di Buanah itu, di tempat yang bernama Buanah, di Buanah ini nama tempat itu ya, kayak sini kan Solo atau mungkin ada Klaten, ada Karanganyar. Nah, ini Nabi tanya tuh, apakah di situ, di tempat itu, di Buanah itu ada wathan. Lihat, wathan itu artinya adalah semua yang disembah selain Allah, berupa kuburan, pohon, batu, dan yang semisalnya. Jadi pokoknya semua yang disembah ya, selain Allah itu diistilahkan dengan wathan. Mau wujudnya patung, mau wujudnya batu, dan semuanya itu istilahnya wathan. Ya. Apakah di situ ada sesuatu yang disembah selain Allah? Ya. Dari sesembahan-sesembahannya jahiliyah yang disembah enggak? Ya, Rasul tanya, di situ ada sesembahan yang disembah orang jahiliyah enggak di situ? Qalu, ya, maka mereka menjawab, tidak ada ya Rasul. Kalau lalu Rasul tanya lagi, fahal kana fiha idun min a'yadihim, apakah di situ dipakai untuk merayakan hari raya dari hari-raya hari mereka? Ya, Eid itu adalah nama perkumpulan yang selalu terulang. Jadi maksudnya apakah mereka itu sering datang ke situ, ada orang-orang musyrikin datang ke situ terus merayakan hari raya di situ atau menyembelih atau apa semisal di situ ya? Qalula, maka mereka menjawab tidak ada. Jadi kesimpulannya itu tidak dipakai untuk perayaan hari raya orang-orang musyrikin dan tidak dipakai untuk nyembah ya, Tuhan selain Allah. Ada dua kesimpulannya tadi ya. Faqala, maka Nabi pun baru mengatakan ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aufi binadrika. Tunaikanlah nadarmu itu. Ya, nyembelihlah di Buanah sana ndak apa. Ya. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillahi wa la fi ma la yamliku ibnu adam, kurung tutup. Ya, karena kata Nabi tidak ada penunaian nazar dalam maksiat kepada Allah dan juga tidak ada penunaian nazar yang
tidak dimilikinya, dengan sesuatu yang tidak dimilikinya. Ya, jadi tidak boleh menunaikan nazar kalau itu mengandung maksiat. Lah maksiatnya dari mana? Nah, ini tadi dua perkara tadi. Kalau di situ dipakai untuk nyembah selain Allah, lalu yang kedua, kalau di situ dipakai untuk perayaan, ya, pemujaan selain Allah, lah itu tidak boleh. Ya, maka Rasul mengatakan di sini, ya, dan juga tidak boleh menunaikan nazar dengan benda yang bukan miliknya. Jadi maksudnya misalkan aku mau nazar nyembelih ayamnya tetangga, itu nggak boleh. Ya, begitu. Tapi kita baca supaya lebih jelas kesimpulan dan pokok pembelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tersebut. Yang pertama, larangan menyembelih untuk Allah di tempat yang disembelih padanya untuk selain Allah. Perawi hadis ini menyebutkan bahwa ada seorang bernazar untuk dengan menyembelih seekor unta, menyembelih seekor unta di suatu tempat yang disebut dengan buana. Maka dia bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nadarnya itu. Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang tempat tersebut. Apakah dulu pernah ada di tempat itu suatu dari sembahan kaum musyrikin? Atau dulu pernah ada di tempat tersebut satu perayaan dari hari raya mereka? Ya, jadi ada dua kan pertanyaannya. Satu, dipakai apa? Dipakai nyembah Tuhan selain Allah enggak? Pertanyaan yang kedua, dipakai untuk hari raya enggak? Gitu. Nah, maka setelah Nabi mengetahui bahwa tempat tersebut tidak ada alias kosong dari perkara-perkara, ya, dua perkara yang dilarang ini, ya, maka Nabi pun memerintahkan kepada orang itu untuk menunaikan nadarnya. Hal ini menunjukkan, ini kasih garis ya, bahwa menyembelih untuk Allah di tempat yang disembelih padanya selain Allah termasuk sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Sampai situ, ya. Nah, penting sekali ini, ya. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menjauhi hal tersebut dalam rangka menutup pintu kesyirikan, karena menyerupai kaum musyrikin secara zahir akan menumbuhkan kecintaan dalam batin. Ya, kalau ada orang, mohon maaf ya, sukanya nyembelih di gereja, waliyadzubillah, ya, nah, otomatis dia akan apa? Condong, akan cenderung, akan suka aja, enggak apa-apa toh, kan gitu. Minimalnya kan begitu. Ya, lebih parah lagi, ya, kalau ternyata apa? Dia memuji-muji gereja dan sebagainya. Ya, paham ya? Jadi ini penting, ini tolong kasih garis bawah ya. Menyerupai kaum musyrikin secara zahir akan menyembuhkan kecintaan dalam batin. Ya, kalau sudah suka ngikut-ngikutin orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ya itu berbahaya. Taib. Yang kedua, hikmah dilarangnya menyembelih untuk Allah di tempat yang disembelih padanya untuk selain Allah. Yang pertama, tidak tasyabuh dengan musyrikin. Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk di antara kaum tersebut. Nah, saya kasih contoh. Ini kan dilarang ya nyembelih, kita ambil contohnya ya, nyembelih di candi. Nah, itu kan orang-orang, ya mohon maaf kalau saya mungkin sebutkan seperti di Bali kan, orang-orang Hindu kan punya apa? Sesajen kan. Ya, ada ayam, ada apa ya kan. Ada nasi, ada ingkung ya. Ingkung tuh ayam utuh yang ditaruh, terus dikasih menyan, terus disesajenkan kepada dewanya katanya. Paham? Nah, kok lalu ada orang Islam misalkan pas Idul Adha nyembelih di candinya itu. Gimana kira-kira? Sama enggak dengan apa? Sesajennya orang-orang non-Islam tadi. Sama enggak itu? Yang satunya ngasih sesajen, yang satunya nyembelih di tempat yang sama. Paham kan? Nah, ini yang disebut dengan tasyabbuh, ya, menyerupai. Paham? Nah, ini dilarang. Paham? Nah, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tadi menunaikan nazar kalau di situ ternyata dipakai untuk naruh sesajinya orang-orang musyrikin atau yang semisalnya. Lalu yang kedua, ya, kenapa kok ini kemudian dilarang oleh Rasul? Hikmahnya adalah tidak mengagungkan tempat tersebut dan tidak menghidupkan kembali kesyirikan yang telah hilang dari tempat tersebut. Jadi kita tidak boleh tuh ikut-ikutan mengagungkan tempat ibadahnya orang non-Islam. Ya, contoh tadi, misalkan ada nyembelih di candi, ya kan? Ada orang nyembelih di candi, ya enggak?
musyrikin. Ya, lalu kita ikut-ikutan nyembelih di situ. Waliyadzubillah. Gimana coba? Orang yang menilai kan, oh itu orang Islam akan mengagungkan candinya juga kan, gitu. Paham ya ini ya? Nah, maka dilarang. Kita dilarang mengagungkan tempat yang diagungkan oleh orang-orang musyrikin. Ya, karena pasti kan biasanya kan ada khurafat-khurafat di belakangnya. Baik. Lalu yang ketiga, tidak memperkuat kaum musyrikin dalam melakukan kesyirikannya. Ini penting sekali nih, kasih garis bawah. Ya, karena melihat adanya orang yang melakukan hal yang sama dengan mereka. Ya, ambil contoh orang sesajen, orang musyrikin sesajen pada candinya tadi. Ya, misalkan mereka membentuk kelompok setengah lingkaran seperti ini. Ya. Lalu datang orang Islam di hari berikutnya, banyak juga, ya, mengagungkan candinya dan sebagainya. Ikut-ikut nyembelih di situ. Apa yang akan dinilai? Oh, ini sama saja nih. Orang-orang Islam sudah mau nyembelih di situ. Jadi itulah yang justru akan memperkuat keyakinan orang-orang musyrikin bahwa menyajeni atau mengagungkan Tuhan-Tuhan, dewa-dewa mereka katanya itu tidak masalah karena umat Islam pun mau di situ. Paham? Kalau sampai umat Islam nyembelih di situ, penilaian orang dari luar ya akan jadi seperti itu. Jadi orang Islamnya kok malah ikut-ikutan kan begitu. Maka tidak boleh. Paham ini? Tidak boleh ikut-ikutan, ya, memperbanyak jumlah kaum musyrikin itu. Lalu yang terakhir, menutup pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, kalau ada orang suka ke candi ngapain coba? Ya, minimalnya kan akan senang itu. Nah, nanti kalau suatu saat nyembelih di situ, wah itu sangat berbahaya sekali. Itu kesyirikan. Paham ini ya? Taib. Ini ada 4 hikmah. Kenapa kok nyembelih ya di tempat ibadahnya non-Islam itu tidak boleh. Ya mau di gereja, mau di candi, mau di tempat-tempat lainnya. Pokoknya kalau di situ ada tempat dipakai untuk nyembah selain Allah, tidak boleh kita ibadah di situ. Apapun ibadahnya. Paham ya? Nah, termasuk yang paling besar di sini adalah ibadah menyembelih. Ya, itu lebih besar lagi. Taib. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, faedah yang kita bisa ambil, tidak boleh menunaikan nazar yang maksiat dan terhadap apa yang bukan miliknya. Lihat ini. Tidak boleh menunaikan nazar yang maksiat. Seperti seorang bernazar untuk menyembelih untuk selain Allah. Di tempat yang digunakan untuk menyembelih bagi selain Allah lagi. Nah, atau dia tidak, atau ini, tadi itu misalkan dia nazar, nomor 1 ini contohnya, dia pengen nazar nyembelih di Candi Borobudur misalkan. Aku pengen itu latahanan di Borobudur misalnya, ini nggak boleh. Paham? Lalu yang kedua, contoh nazar yang dilarang, tidak mengajak bicara saudaranya. Aku nggak akan ngajak ngomong lagi fulan, dia jengkelin. Atau dia bernazar, aku nggak akan lagi ngunjungin fulan. Paham? Nah, ini tidak boleh. Ini semua adalah nazar maksiat, janji maksiat, tidak boleh. Paham? Lalu yang kedua, demikian pula tidak boleh seorang itu menunaikan nazar dengan sesuatu yang bukan miliknya. Ini kasih garis bawah. Ya, contoh, seorang mengatakan kalau Allah menyembuhkan sakitku, maka wajib bagiku untuk bersedekah dengan hartanya fulan. Nah, ini hartanya tonggone tinggal sedekah. Tidak boleh ini. Paham? Ya, atau kalau dia tadi, aku kalau lulus ujian, aku mau nyembelih ayam tetangga. Nah, nggak boleh. Ya, bukan miliknya. Paham? Lalu ya dikatakan di sini terakhir di alinea terakhir, sungguhnya wajib bagi setiap muslim untuk tidak menyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih bagi selain Allah, dalam rangka mengikuti apa yang diperintah Nabi SAW untuk menjauhi dari bertasyabuh dengan orang-orang musyrikin dalam perbuatan mereka, dan untuk menutup pintu-pintu kesyirikan, serta untuk melindungi kemurnian tauhid. Ya, paham ya? Insyaallah ta'ala dikerjakan ya, evaluasinya ada 3. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.